Salam untuk Anda semua yang sudah bergabung di sini. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih. Ada sebuah teks reflektif, judulnya Ayah Ibu Ananda Mengikutimu loh. Judulnya aja udah bikin mikir ya. Iya, betul. Ini ngajak kita buat ngaca lah istilahnya. Gimana sih anak-anak itu sebenarnya belajar dari kita? Tepat. Sumber ini nunjukin kalau anak itu wah pengamat yang hebat banget. Mereka itu nyerap banyak hal dari lingkungannya. Dan lingkungan terdekatnya ya siapa lagi kalau bukan orang tua gitu kan? Nah, itu dia. Jadi tujuan kita sekarang ini mau coba gali lebih dalam pesan utamanya, anak itu belajar ya lewat meniru. Seringnya kita nggak sadar loh, sikap kita, ucapan kita, kebiasaan kecil, ternyata itu ngebentuk karakter mereka. Benar banget. Bisa jadi ini pemahaman yang kuat ya. Mungkin agak gimana ya, menantang juga buat kita. Iya, sebagai orang tua atau mungkin yang baru mau jadi orang tua. Oke deh, yuk kita mulai gali lebih dalam. Sumber kita ini langsung buka dengan pertanyaan yang kayaknya sering kita lihat deh. Pernah nggak sih Anda lihat anak kecil gitu nyanyi lagu dewasa? Lancar banget lagi. Oh sering itu. Atau niru gaya bicara kita kan? Nah, Atau malah niru kebiasaan yang ya ampun kurang baik. Misalnya mainan pura-pura merokok. Atau ngomong kasar. Atau kalau marah banting-banting pintu atau barang? Iya. Teks ini bilang itu bukan aneh loh. Itu cerminan langsung dari apa yang mereka lihat dan dengar sehari-hari. Dan disinilah inti pemahaman yang paling dasar, tapi juga paling kuat dari teks ini. Anak itu belajarnya dengan meniru. Titik. Anak adalah peniru yang baik. Sering dengar sih, tapi kadang lewat gitu aja ya. Iya kan? Tapi teks ini minta kita lihat lebih jauh. Ini bukan soal niru sesekali aja. Tapi prosesnya itu konstan. Terus-menerus gitu. Kayak napas aja. Mereka nangkap sinyal dari hal-hal yang kita anggap sepele. Oh gitu ya? Hal sepele juga? Justru seringnya dari situ. Tindakan refleks kita, cara kita bereaksi pas lagi stres, bisa dibilang kita ini kayak stasiun pemancar lah. Stasiun pemancar, maksudnya? Iya, kita terus-terusan nyiarin data gitu. Tentang cara hidup, cara bereaksi, dan anak kita itu penerimanya, non-stop. Wah, itu analogi yang menarik ya, stasiun pemancar. Dan teks ini kasih contoh yang, kena banget rasanya. Contohnya apa tuh? Misalnya pas anak lagi cari perhatian kita. Mungkin mau nunjukin sesuatu atau nanya, tapi kita lagi asyik sendiri. Entah kerjaan, entah lihat HP, terus kita, nggak sengaja nggak baikan gitu. Sering kejadian tuh kayaknya ya. Nah, menurut teks ini, momen kayak gitu tuh bisa jadi pelajaran buat anak tentang sikap cuek, acuh tak acuh. Oh, jadi dia belajar cuek dari kita yang cuek. Bisa jadi, gitu katanya. Atau contoh lain yang lebih jelas, ibu marah-marah ke ART di depan anak, Waduh. itu tanpa sadar bisa jadi kursus singkat buat anak tentang ya cara maki-maki, merasa lebih tinggi, atau bahkan agresi. Bener juga ya, itu bukan sekedar perilaku sesaat berarti. Tapi bisa nanam benih karakter ya. Iya, serem juga ya mikirnya. Benar. Atau contoh lain yang juga disorot itu soal figur ayah. Mungkin karena kerjaan sering gak hadir secara emosional. Fisiknya ada, tapi pikirannya di tempat lain. Teks ini ngingetin hal kayak gini bisa pelan-pelan bikin anak mikir kalau, ya, ayah itu nggak terlalu penting dalam hidupnya. Atau mikir kalau sibuk itu wajar banget, sampai ngesampingin hubungan keluarga. Terus dampaknya apa dong kalau gitu? Jadi benar-benar harus hati-hati ya sama siaran tak terlihat yang kita pancarkan tiap hari. Iya, dampaknya bisa dalam dan panjang banget ternyata. Nah, ngomongin pengaruh lingkungan nih, sumber ini nggak cuma fokus ke interaksi langsung aja, tapi juga ngasih peringatan penting soal pengaruh media, TV utamanya. Oh iya, betul. Soal TV ini sering jadi perdebatan juga kan? Dan ini katanya bagian yang krusial banget, apalagi kalau dikaitin sama periode Golden Age anak, usia emas itu. Tepat sekali. Periode Golden Age biasanya disebut rentang usia 0-8 tahun ya. Itu masa di mana otak anak lagi berkembang pesat banget. Lagi di puncaknya. Kemampuan nyerapnya gimana tuh? Teks ini menekankan kemampuan otak anak nyerap informasi di masa ini tuh luar biasa tinggi. Sering diibaratkan kayak spons, nyerap apa aja tanpa filter yang kuat. Kayak spons ya? Oke. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang perkembangan kognitif, ini artinya apa aja yang masuk di periode ini, positif atau negatif, itu potensinya besar banget buat tertanam kuat. Jadi dasar pemahaman dan perilaku mereka nanti. Jadi mereka belum bisa nyaring sendiri mana yang baik, mana yang buruk gitu ya? Belum optimal kemampuan kritisnya. Makanya rentan banget.
Nah, disinilah kekhawatiran teks ini soal TV. Disebutin spesifik, gimana tontonan itu bisa jadi guru yang salah. Maksudnya gimana tuh guru yang salah? Ya, misalnya adegan kekerasan yang dianggap biasa aja. Atau dialog di sinetron yang isinya makian, musuhan, dendam. Iya. Banyak kan tontonan begitu? Nah, teks ini bilang, kalau kita biarin anak nyerap konten kayak gitu sendirian, tanpa didampingi, tanpa dijelasin, Hmm, itu sebuah kelalaian lah, yang dampaknya bisa serius. kita kayak ngebiarin air keruh masuk ke spons yang lagi mekar-mekarnya itu. Intinya sih, teks ini mau bilang, pas usia emas, anak itu sensitif banget sama input lingkungan. TV itu kan salah satu input yang dominan ya di banyak rumah, jadi perlu dikelola hati-hati banget. Jadi peran orang tua gimana? Orang tua itu menurut teks ini, ya jadi filternya, jadi kurator kontennya. Oke, filter dan kurator. Tanpa peran aktif kita, ya resikonya nilai-nilai yang nggak kita mau malah meresap dan ngebentuk anak kita. Jadi bukan foral larang total ya, tapi dampingi dan pilih yang benar gitu ya. Ya, lebih ke situ. Pendampingan dan pemilihan yang bijaksana. Konsekuensi kalau dibiarin aja, bisa lebih mahal nanti. Oke. Kalau gitu banyak banget ya potensi pengaruh negatif dari interaksi kita, dari media juga. Terus gimana dong cara kita biar bisa proaktif ngebentuk lingkungan yang positif? Nah, disinilah teks ini ngasih solusinya. Intinya, jadilah teladan yang baik. Jadi role model gitu ya? Ini diulang-ulang terus di teksnya. Betul. Konsep role model ini jadi intinya banget. Teks ini kasih contoh simpel tapi kena. Kalau orang tua suka baca buku, kemungkinan besar anaknya juga jadi suka baca. Bukan karena disuruh ya? Bukan. Tapi karena lihat contohnya tiap hari, kebiasaan baik itu nular lewat lihat dan niru. Gitu. Masuk akal banget. Terus ada konsep ibu adalah madrasah bagi anaknya. Wah, ini dalam banget maknanya ya. Indah sekali ya. Ini maksudnya pendidikan paling dasar, peletakan nilai dan karakter itu mulainya ya dari rumah. Dengan ibu sebagai guru pertamanya. Tapi madrasah di sini maksudnya gimana? Apa harus fasilitas mewah gitu? Nah, justru itu, teks ini juga nekenin, madrasah ini nggak harus berarti fasilitas mewah atau kurikulum mahal. Malah, kehadiran kita, nemenin main, milih mainan yang pas, bacain cerita. Hal-hal simpel gitu ya? Iya, hal-hal simpel itulah yang justru investasi besar buat ngebentuk aset termahal kita, yaitu anak. Ini lebih soal kualitas interaksi, bukan kuantitas materi. Oke, jadi intinya kehadiran dan teladan ya. Lalu, buat bekal anak nih, teks ini nyaranin 3 pilar utama. Katanya perlu ditanamkan sebagai kurikulum di rumah. Apa aja tuh 3 pilar itu? 3 pilar yang disaranin teks ini, iman, ilmu, dan cinta. Iman, ilmu, cinta. Oke, fungsinya apa aja tuh? Masing-masing punya peran penting. Iman itu disebut sebagai fondasi biar hidup anak punya arah, punya tujuan. Biar nggak sia-sia hidupnya. Biar tahu ada kekuatan lebih besar yang nuntun dan ngawasin dia. Oke, itu pilar pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Ilmu, kata teks ini, itu bekal biar anak nggak salah langkah, nggak salah tindak. Ilmu ngasih dia pemahaman soal dunia. Soal benar salah, sebab akibat. Jadi biar bisa ambil keputusan yang benar gitu ya? Iya, biar lebih bijaksana. Biar nggak ngerugiin diri sendiri atau orang lain. Dan ini bukan cuma ilmu sekolah loh ya. Tapi juga ilmu hidup, ilmu agama, ilmu sosial. Luas pokoknya. Iman buat arah, ilmu buat langkah. Nah, yang ketiga, cinta. Cinta ini pilar yang katanya bisa bawa kebahagiaan dan harmoni. Cinta dalam arti luas ya. Mampu cinta sama pencipta, cinta sama diri sendiri secara sehat, cinta sesama manusia. Termasuk merasa dicintai juga. Iya, dan merasa dicintai dari lingkungannya. Menurut teks ini, cinta inilah yang bikin hidup lebih berarti. Yang bangun hubungan kuat, jadi sumber kehangatan emosi. Jadi tiga-tiganya penting dan saling terkait ya. Betul loh. Iman, ilmu, cinta ini nggak berdiri sendiri. Saling nguatin. Iman tanpa ilmu bisa buta arah. Ilmu tanpa iman bisa salah jalan. Keduanya tanpa cinta jadi kaku dan kering. Gitu katanya. Wah, kerangka iman, ilmu, dan cinta ini lengkap banget ya rasanya buat panduan. Jadi bukan cuma jangan begini, tapi lebih ke ayo bangun ini dalam diri anak ya. Iya, betul. Dan selain pilar itu, teks ini juga ngajak kita geser cara pandang soal anak. Anak itu bukan proyek kita, bukan milik kita, tapi amanah. Amanah ya, titipan berharga dari Tuhan. Ya, seringnya kita, mungkin nggak sadar, kejebak sama ukuran duniawi. Maksudnya gimana tuh? Ya itu, anak harus ranking 1, masuk universitas bagus, kerjaan gajinya gede, punya ini itu. Nah, teks ini kayak ngerem kita. Tunggu dulu.
Apa iya itu intinya? Terus fokus yang benar gimana dong? Fokus yang dianjurin itu justru ke pembentukan karakter dan iman. Gimana kita bimbing mereka jadi pribadi yang takwa, yang kenal Tuhannya, yang akhlaknya baik. Kenapa fokusnya ke situ? Karena menurut pandangan teks ini, investasi terbesar kita itu bukan di sukses duniawinya, tapi di kesalehannya. Doa anak yang soleh yang disebut bisa jadi penolong kita nanti. Jadi prioritasnya geser, dari materi ke spiritual dan karakter. Pergeseran fokus yang mendasar banget ya? Sangat fundamental. Dan buat ngasih gambaran nyata gimana interaksi yang ideal, yang sadar ini amanah, teks ini ngangkat contoh teladan yang luar biasa. Akhlak Rasulullah Muhammad SAW ke Anas bin Malik. Oh iya, ini salah satu bagian yang paling bikin merinding di teksnya. Ada kutipan hadisnya ya? Iya, hadis riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik kan ngelayanin Rasulullah SAW dari kecil, 10 tahun lamanya. Terus kesaksiannya di mana? Beliau bilang, ini saya coba kutip ya, demi Allah, beliau Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata hardikan kepadaku. Masya Allah, 10 tahun loh. Beliau tidak pernah bertanya, mengapa engkau lakukan ini? Dan tidak pernah pula mengatakan, mengapa tidak engkau lakukan itu? Ini perlu jeda sebentar buat ngeresapinya ya. Sabarnya, lembutnya, penghargaannya itu luar biasa. Bener banget. Standar perlakuan yang tinggi sekali. Bukan cuma nggak marah, tapi nyalahin aja nggak pernah. Itu nunjukin apa ya? Ya nunjukin penghormatan yang luar biasa ke proses belajar anak, ke individunya. Padahal Anas saat itu kan statusnya pelayan ya, tapi tetap dihargai sebagai individu yang lagi tumbuh dan belajar. Bukan dianggap objek yang harus sempurna terus gitu ya? Tepat. Ini relevan banget sama cara kita seharusnya memperlakukan anak kita. Sebagai amanah yang perlu dijaga, dibimbing pakai kasih sayang dan pengertian. Oke, setelah ngasih dasar pemikiran dan contoh ideal, nah di bagian akhir teks ini ada rangkuman praktis gitu ya, lewat kutipan-kutipan kontras dari kata bijak. Ini efektif banget buat lihat hubungan sebab akibat pola asuh ke karakter anak. Iya, ini cara bagus buat ngikat semua pembahasan tadi. Coba kita lihat beberapa contohnya. Oke, contoh pertama nih, jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Kontrasnya jelas banget, Sam. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, pujian, ia belajar percaya diri. Wah, ini jelas banget ya bedanya. Input negatif, ya outputnya negatif. Input positif, outputnya positif. Celaan bikin minder dan ngomong kasar. Dorongan bangun pede dan harga diri. Lurus banget ya hubungannya. Betul. Lanjut lagi. Contoh kedua, jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Waduh. Lawannya, jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. Nah, ini juga lingkungan konflik yang ngajarin cara berkonflik. Lingkungan penuh kasih sayang yang numbuhin kemampuan buat cinta dan damai. Terus ada lagi, jika anak dibesarkan dengan iri hati, ia belajar kedengkian. Kontrasnya. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawanan. Jelas banget ya polanya. Daftar kontras kayak gini, walau simple, tapi kayak cermin yang kuat banget ya. Ini ngerangkum semua argumen di teks tadi. Lingkungan yang kita buat, perlakuan kita, kata-kata kita. Semua itu langsung ngebentuk cara anak mandang dirinya, orang lain, dan dunia. Jadi ngegasin lagi peran kita sebagai orang tua ya, bukan cuma ngasuh. Betul, tapi sebagai arsitek utama lingkungan perkembangan anak. Arsitek ya, setiap interaksi itu kayak batu bata buat bangunan karakternya. Iya, kekuatan kita buat ngebentuk itu besar banget. Bisa positif, bisa negatif. Oke, jadi setelah kita gali teks Ayah Ibu Ananda Mengikuti Mulo, ini ada beberapa poin penting nih yang perlu kita ingat ya. Apa aja tuh? Pertama, sadar penuh kalau anak itu pengamat dan peniru ulung. Mereka nyerap semuanya. Bukan cuma yang kita ajarin langsung, tapi juga sikap kita yang nggak kita sadari. Betul. Kedua, karena mereka niru, ya tanggung jawab terbesar kita jadi teladan positif. Apa yang kita mau tumbuh di anak, jujur, sabar, dermawan, semangat belajar, ya kita tunjukin dulu di hidup kita sehari-hari. Istilahnya, walk the talk lah. Iya benar banget. Ketiga, pentingnya kita sadar buat ciptain lingkungan rumah yang baik. Bukan cuma batasin pengaruh jelek dari luar kayak media, tapi juga aktif bangun suasana yang penuh penerimaan, dorongan, komunikasi terbuka, dan cinta pastinya. Dan keempat, jangan lupa fondasi 3 pilar tadi, iman, ilmu, dan cinta.
Itu bekal penting banget yang perlu kita tanamkan sebagai kompas hidup gereja. Semua ini intinya balik lagi ke kesadaran kita ya sebagai orang tua. Setiap interaksi, setiap pilihan sikap dan kata. Iya. Teks ini juga ngingetin dimensi spiritualnya dengan kutipan surat At-Tahrim ayat 6 di akhir, tentang tanggung jawab jaga diri dan keluarga dari api neraka, plus ungkapan syukur pada Allah. Ini ngebimbing peran orang tua sebagai ibadah dan amanah besar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba deh, pikirin sebentar hari ini. Dari semua interaksi Anda sama anak Anda, atau sama anak-anak di sekitar Anda deh, kira-kira momen mana ya yang paling nempel di pikiran mereka? Pelajaran apa yang sengaja atau nggak sengaja kita ajarin, yang mungkin mereka ambil dari kita hari ini? Pertanyaan yang bagus buat refleksi. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada inspirasi atau pengingat yang berguna buat Anda semua dalam perjalanan mendidik generasi penerus ya. Amin. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.